Phoenix Dance Radio Station. Yes, Bayu Prestia masih nemenin kamu di Live on Radio kali ini. Dan Phoenix, buat kamu yang mungkin sering denger radio gitu ya, atau mungkin lagu-lagu di platform streaming, aku punya rekomendasi buat kamu salah satu lagu yang ada nuansa budayanya yang cocok banget masuk ke playlist kamu. Dan judulnya itu adalah Paradise on Earth atau Swarga Maring Skala. Itu dari Imagination. Kita kenalan langsung sama teman-teman dari Imagination. Ada Kak Aini dan juga Fadim. Halo Finers. Wow, baik dong. Semuanya Finers sudah siap banget untuk dengerin obrolan kita karena penasaran juga tentang project dari Imagination ini. Karena kalau boleh tahu nih, mungkin Finers ada yang belum paham juga. Sebenarnya Imagination ini bisa disebut sebagai sebuah project kah? Atau mungkin grup vokal atau seperti apa? So, sebenarnya Imagination itu adalah sebuah platform dan music label. Oke. Jadi di platform kita mentransformasikan budaya Indonesia melalui electronic music. Oke. Dan di project kita yang pertama ini, karena kita mulai di Bali, jadi nuansa musik instrumen Bali ada di dalam project kita seperti itu. Oke, nuansa Bali berarti ada kemungkinan mau mengambil budaya-budaya yang lain. Wah, kalau di Indonesia kan super besar ya. Iya, betul. Negara yang super kaya juga dengan budaya, akan seumur hidup kalau harus mengeksplorasi budaya Indonesia. Betul. Tapi kalau ngomongin soal project pertama, di project pertama ini ada Fadim, Jai Sanjaya, Ayu Cita dan Kak Aini sendiri. Mungkinkah di project-project selanjutnya akan menarik musisi-musisi lain mungkin? Jadi platform yang ada di kita sekarang, Imagination ini terbuka sebenarnya adalah platform kolaboratif ya. Jadi kita berharap bisa mengeksplorasi kolaborasi dengan berbagai musisi, artis, semacam itu untuk di single-single berikutnya. Oh, tapi untuk goals utamanya dari Imagination itu seperti apa, Kak? Goals utamanya adalah membawa budaya Indonesia ke tingkat global melalui electronic music. Oke, jadi semoga tercapai ya untuk goalsnya itu. Dan kita sedikit ke Fadim sekarang. As a DJ, Fadim, you must have an ego on your project that already already finished, yes, this collaboration. And how did you manage your ego with Jai as a DJ too? So making this, we can say, this project completed. Yeah, you're right that like as an artist, yes, I have my own vision, right? Yes. But here with this project, what I like about it that first we followed traditional music instruments. We went there, recorded everything, and then we started doing that, and it brought us to this sound. So yeah, we just it wasn't like ego or fighting. It was just the vibe, you know. We follow this Bali vibe, and that what you hear now. Yeah, so it's just like step by step. With like first this gamelan sound, right, and then we put the beat on, and then later we decided, we need vocal here. We need vocal, and then we recorded Ayu Cita. Okay, so this is a new step for you. Because you are a DJ for 20 years, right? Yeah. 20 years. This is a new step for you, like definitely bringing the traditional music to the electronic music, right? Yeah. Okay. And by the way, ngomongin juga soal gamelan dan mungkin ada sedikit suara kecak dan segala macam yang ada di dalam musik ini. Mungkin ini bukan pertama kali ya gamelan itu masuk ke dalam sebuah electronic music. Sebelumnya itu ada seperti Virginius, Eka Gustiwana, bahkan ada juga seperti Alfie Rev yang memang mengembangkan unsur budaya di dalam sebuah lagu-lagu elektronik ya. Tapi itu mungkin genrenya lebih ke EDM. Nah, apa sih yang sebenarnya membedakan project ini dengan project-project yang udah ada sebelumnya? Kalau menurut aku, kenapa project kita berbeda dari yang sudah-sudah? Karena kita meletakkan elemen budaya sebagai inti dari pekerjaan kita. So biasanya kebanyakan track-track yang udah ada membawa elemen budaya Indonesia, Balinese atau apapun itu sebagai pelengkap. Nah, kalau dari kita menempatkan
musik instrumennya Bali dan untuk yang pertama Paradise on Earth ya, menempatkan ini sebagai inti dari pekerjaan kita. Jadi kita evolve how we make the music evolve around yang ada gitu. Jadi begitu. Dari gamelan dan gong serta elemen suara kecak gitu ya. Jadi semua revolve around itu. Jadi saat kita mengerjakan tracknya itu tidak dengan ini musik elektroniknya begini lalu ditempelin gitu. Jadi ini gamelan, ini kecak dan ini akan cocok dengan apa ya nanti. Jadi mengerjakannya bukan dari elektronik music dahulu ke dalam gitu, tapi dari dalam langsung keluar. Gitu. Wow, seperti yang dibilang Vadim juga karena step by stepnya itu lumayan panjang karena mencari gamelannya, semua step by step ya. Semua direkam. Tapi dalam proses perekaman gamelan ini apakah kalian bekerja sama dengan sanggar kah atau kayak gimana? Ya, jadi kita bekerja sama salah satu sanggar di Petang di Badung. Tempat Jay tinggal. Jadi di sana ada sanggar seni yang membantu kita juga bersama dengan beberapa teman-teman dari Isi dan Pasar yang ngebantuin saat rekaman alat musiknya. Berarti karena emang ini sebuah project awal ya untuk Imagination, proses musik gamelan di mixing ke musik techno ini ngebayanginnya kan agak susah ya, karena ini bukan sekedar menempel musik gamelan ke dalam musik techno, karena emang dari awal direkam dulu gamelannya dan dibawa ke musik techno. Nah, itu untuk prosesnya butuh berapa lama kalau boleh tahu? Untuk proses pembuatan single yang pertama itu berlangsung sekitar kurang lebih 4 bulan. Dari proses recording sampai mixing, mastering begitu. 4 bulan dan semua prosesnya itu dilakukan di Bali ya? Semuanya dilakukan di Bali. What about this one? Proses mixingnya baik Vadim maupun Jai itu perannya seperti apa kalau boleh tahu? How are the mixing and mastering between you and Jai? The process. The process, yeah. What do you mean? What is it like to work with Jay doing mixing, mastering? It was smooth and great because we made the first version of the track. Then we went to club to test it, right? Then we changed something. Then we test again. Then we changed something. So it took, many steps, but we actually saw how people react, what's working or not, and together we came to this great result. I think. How long did it take that you test to the club and then you go back, you revisit again? Maybe one month. 1 month. Yeah. So we work, then test it, then get back to work. I think. May I know which club did you test the music? Should we mention the club? Yeah, like basically there are 2 clubs where we do that. Clubs in Bali, right? Yeah, in Bali. Oke. Untuk prosesnya menemukan Kak Ayu Cita sendiri itu seperti apa sih? Kenapa kalian nggak milih mungkin beberapa penyanyi Bali yang mungkin lebih yang namanya lebih sering didengar atau mungkin yang lain? Jadi waktu itu sebenarnya kita udah bikin track ini dengan elemen gamelan, kecak, gong dan lain-lain itu. Cuman ketika perkembangannya kita masih ngerasa kayak ada yang kurang nih. Apa yang kurang dari track ini ya? Mungkin kita coba vokal gitu. Tapi waktu itu juga belum tahu vokalnya mau seperti apa, mau penyanyi biasa atau apa. Tapi karena di Bali kan ada sindennya. Betul. Dan sinden itu terkenal banget bisa bikin lirik sesuai vibe yang kita mau gitu. Jadi waktu itu sempat ngobrol antara saya Jay dan Vadim, Bali ini tempat yang indah ya. Terus kayak Bang Jay sendiri lahir di sini, aku dari Kalimantan, Vadim dari Rusia. Tapi kita bertiga itu sepakat bahwa Bali is like paradise on earth gitu. Nah waktu itu sempat langsung kepikiran, kalau ini track pertama dijadiin Paradise on Earth, bagus kali ya gitu. Begitu. Berarti ada single terlebih dahulu baru kebentuk yang namanya judulnya. Judulnya ya. Gitu. Jadi waktu itu belum ada judul. Jadi prosesnya memang cukup organik on how we created the track gitu ya. Jadi ketika
rasanya ini cocok gitu, kita lakukan. Dan ketemulah waktu itu sama Ayu Cita, dan beliau ini ternyata sudah sering warawiri di festival-festival begitu ya, bekerja dengan musisi semacam Indra Lesmana juga. Dan kebetulan Bang J waktu itu menemukan dia melalui koneksinya dia. Jadi kita ajak untuk kerjasama dan setuju, dan akhirnya jadi deh singlenya. Oke, berarti emang dari awal konsep dari Paradise on Earth ini awalnya tidak ada rencana ingin ada vokalnya. Tidak ada rencana untuk vokal. Dalam perjalanan akhirnya kayaknya vokal cocok nih, kayak gitu ya. Kayaknya ada sesuatu yang missing kalau tanpa vokal begitu. Dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan kayak Ayu Cita di vokalnya dan memilih menggunakan bahasa Bali ya. Betul ya. Dan ini bahasa Balinya, aku sebagai orang Bali juga nih, sangat lumayan awam gitu kedengarannya. Bahasa Bali halus ya kan? Bahasa Bali halus. Bahkan di awal-awal aku, ini bahasa Sanskerta nggak sih? Bukan ya ternyata Bukan Sanskerta, cuman bahasa Bali yang halus gitu. Oh, bahasa Bali yang halus bukan. Itu ada reason tersendiri nggak kenapa bukan menggunakan bahasa Bali yang sehari-hari atau gimana? Karena kita ingin menyampaikan keindahan Bali melalui lirik lagunya. Jadi di situ diceritakan ada burung berkicau, ada suara-suara alam gitu. Jadi kita merasa ini mungkin cocok dituturkan dalam bahasa Bali halus seperti itu. Juga membawa bahasa Bali halus ke publik gitu ya. Karena sepengetahuan kami tidak semua orang bisa gitu ya. Jadi kita mau coba pakai ini untuk mempromosikan bahasa Bali halus juga melalui karya kita. Tapi ada ketakutan tersendiri nggak sih? Soalnya kan musik ini biasanya kan tentang cerita. Dalam menyampaikan cerita menggunakan bahasa yang sangat-sangat jarang orang dengar, itu ada ketakutan sendiri nggak? Sebenarnya kalau ketakutan untuk menggunakan bahasa Bali halus tidak terlalu banyak. Cuman kita dalam proses kreatif kita membuat single ini, kita merasa harus terus berhati-hati dalam mengeksplorasi elemen budaya begitu. Jadi jangan sampai nanti kita menyalahi pakem yang sudah ada seperti itu. Jadi kita ingin elemen budaya Bali kita bawa dalam karya kita dan tidak menimbulkan kontroversi, misalnya seperti itu. Oke, nanti bakal kita bahas lebih dalam lagi, Phoenix, terutama tentang genre musiknya, goals kedepannya seperti apa lagi, apakah ada project-project selanjutnya. Phoenix Dance Radio Station, yes, masih ada Bayu Prasetya di Live on Radio with Imagination, dan tentunya masih barengan sama Kak Aini dan juga Mr. Fadim right here ya. Oke, tadi sempat kita ngobrolin tentang proses pembuatan dari single yang ada di project pertama ini, yaitu Paradise on Earth. Dan ngomongin juga, kita mungkin beralih ke genrenya. Kenapa memilih genre techno nih sebenarnya? Why do you choose techno? Or is it because you just a techno DJ or something? Well, yeah. It's not really techno, right? But it's kind of melodic techno and progressive trance. But yeah, me and Jay, we play this type of music. That's why we do something that we can actually play in our DJ sets, right? So, as I told you, we recorded instruments and followed the vibe, but also we try to make something that we will play. Oke. Tapi apakah ada kemungkinan di project selanjutnya akan mengambil genre lain? Mungkin breakbeat mungkin yang lagi viral banget di TikTok zaman sekarang. Is there a possibility to cross genres? Yeah, actually, I had this idea. Maybe we need to make a Funkot version of it. Wow! Maybe. Everyone loves Funkot right now. Why not? Maybe find a Funkot artist, like maybe a local. That's a good one. That's a good idea. Jadi Kak ini setuju tentang Funkot ini? Jadi tergantung sama produser-produsernya ya. Jadi mereka mau eksplorasi di mana. Tapi sejauh ini kita memang berpikir bahwa genre yang mereka familiar. Ya. Jadi which is melodic techno gitu atau techno seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dieksplorasi dengan genre-genre lainnya. Oke, kita tunggu project-project selanjutnya. Apakah terbukti Funkot ini menjadi genre selanjutnya? But also our goal to show the world traditional local culture, right?
And that genre fits well because other DJs can play it, right? Because like Funkot, I think European DJs won't play it, right? Won't play it, okay. But melodic techno, they will. So ya, karena goalnya juga untuk track ini bisa dimainkan di mana saja oleh DJ luar pun, oleh gitu DJ luar begitu ya. Jadi harapan kita melalui platform melodic techno ini bisa dimainkan lebih banyak orang seperti itu. Oke. Jadi Mbak Abayu sendiri sempat dengar ya dalam sebuah interview kalian tuh bilang kalau lagu ini menyampaikan bahwa Bali lebih dari sekedar tempat wisata gitu kan. Boleh dijelaskan itu seperti apa maksudnya? So Bali dikenal sebagai sebuah tempat wisata yang paling populer di dunia ya, yang berkali-kali mendapat penghargaan like the best destinations in the world gitu. Jadi kita ingin juga memperkenalkan Bali tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, bukan sekedar hanya wisata aja nih, ternyata Bali juga punya platform yang membawakan electronic music yang dikemas dengan elemen budaya setempat seperti itu. Jadi kita pengen Balinese culture pada proyek pertama ini bisa naik ke panggung global melalui musik-musik kita seperti itu. Semoga ya kedepannya lebih sering lagi proyek-proyeknya. Karena ngomongin soal proyek selanjutnya nih, kan sekarang lagu kalian itu udah ada di beberapa radio di Indonesia dan mungkin akan ke radio-radio luar juga. Apakah ada proyek yang sudah disiapkan nih? Jadi pertama kita sebenarnya saat kita rilis itu lagu kita udah masuk di Solar Stone Radio Show yang merupakan salah satu radio trans yang terkenal dan populer di dunia. Jadi udah ada di situ. Jadi harapannya ke depan juga bisa lebih banyak radio show lain yang ada di luar. Dan kemarin kita sempat pemutaran serentak seluruh Indonesia. Congratulations. Thank you. Dan untuk saat ini project kedua kita sedang menggarap single kedua yang kemungkinan akan rilis di bulan Agustus nanti. Di bulan Agustus ada bocoran nggak singlenya akan seperti apa? Sedikit saja. How's the second single is gonna be? You can maybe tell a little bit about the first single was light, right? Okay. And with I use vocals like female. Okay. The second one will be a little bit darker. Wow. With male vocal. Wow. So like really club record. Yeah, so it's gonna be powerful because the meaning is there. Jadi kita menggarap single kedua ini dari sebuah tema seperti itu yang belum aku bisa bocorin. Tapi ini tuh tema yang dekat banget dengan kehidupan masyarakat Bali dan ada filosofi tertentu yang ingin kita bawa dan kita sampaikan melalui single kedua ini seperti itu. Wow, darker ya, lebih darker. Apakah ada unsur magisnya? Penasaran juga ya, kita tungguin aja Agustus nanti. Darker tapi kita karena kan biasanya untuk radio ada versi yang berbeda. Oh iya betul, clean version. Ya, jadi akan ada beberapa format nantinya yang untuk club records-nya itu akan lebih cocok dengan penggunaan single ini di lantai dansa seperti itu. Terus untuk mungkin radio untuk pendengar radio gitu ya, itu ada versi yang berbeda nanti. Kita tunggu aja. Tapi yang ditunggu-tunggu juga nih, Bayu juga sedikit penasaran nih sama Finers juga, karena kan single pertama sudah dirilis dan sudah persiapan untuk single kedua. Untuk kedepannya lagi, apakah mempersiapkan EP atau album atau seperti apa? Are we preparing an album? You can say. Yeah, of course. Our goal is to make an album. Whole album. So we're working on it. You know, we take it slow because every project is meaningful, right? We don't want just make music to make music. We want to bring something. So we find ideas like Jay. Of course, he's Balinese. He finds meaning and say, oh, let's do this, like this meaning. Put this meaning in the song. So of course, our goal is to make an album and make. Hopefully bulan Desember akan ada album.
Album bulan Desember. Album bulan Desember. Wow, dibilang pelan-pelan lumayan kencang juga ternyata. Lumayan kan bikin 10 hingga 12 track gitu ya untuk ada album, or jika 10 atau 12 tidak bisa terpenuhi mungkin mini album. Oke. Kita tunggu aja ya di bulan Desember dan di bulan Agustus mendatang project-project terbaru dari Imagination. Dan kalau ngomongin tentang masa depan musik elektronik yang berbasis budaya lokal di Indonesia seperti sekarang, gimana Kak Aini sendiri melihatnya? Aku pikir sekarang ada kebangkitan besar dalam dunia electronic music ya, di mana orang-orang sudah menciptakan karya-karya yang melibatkan budaya Indonesia di dalamnya, seperti itu. Cuman kita memang di Imagination ingin membawa budaya-budaya Indonesia, budaya Bali khususnya, untuk bisa dilihat dan dinikmati oleh masyarakat secara global, seperti itu. What about you, Fadim? How did you see the future of local culture-based electronic music in Indonesia especially? You know, I think electronic music scene is a very good platform to promote and discover something local culture. So I think if more producers and artists will create something for global market but use traditional instruments and meanings, that will just grow, and that's our goal actually with this Imagination platform, to build something like this. So maybe later more young producers from Indonesia will do this, collaborate with us, and we will make this platform as a voice, you know, for Indonesia to show music in this form to global market. Oke. Terus untuk harapannya tersendiri untuk pendengar lagu kalian nih, terutama generasi muda di Bali itu kayak gimana, Kak? Kalau aku harapannya dengan adanya karya-karya seperti ini, aku harap kita bisa menginspirasi lebih banyak youngsters di luar sana untuk bisa berkarya dan menjadi otentik gitu ya. Karena karya-karya yang di luar udah banyak, tapi masih jarang yang aku bisa bilang, this is authentic. Misalnya Bali, this is authentic Jawa gitu ya. Dan jangan takut mengeksplorasi budaya kita untuk bisa keluar dengan cara kita sendiri, seperti itu. Oke. Untuk Fadim sendiri, what is your hope for the listener of this song, especially for the young generation of Bali? My hope that young generation of Bali will see that there are ways to reimagine their local culture and make it something to be proud of, and make it worldwide, you know, and bring it to the world, and especially Bali, you know, it's a big brand for the whole planet, right? So I think Balinese people should be very proud of culture, because, you know, it's still authentic. It's still like it's going, you know, while the whole world is kind of becoming this kind of the same with, you know, global brands and everything. Makanya kita menggunakan electronic music, karena electronic music is such a global platform untuk orang-orang untuk orang-orang bisa melihat karya kita gitu. Jadi kenapa enggak elemen budaya Indonesia dimasukin ke dalam electronic music agar bisa dinikmati lebih banyak orang. Mungkin ada yang pengen Kak Aini sampaikan lagi nggak untuk Viners yang lagi dengerin, untuk mungkin tungguin single-single selanjutnya? Boleh promo sosmed juga mungkin, Kak Aini? Hello Viners di luar sana. Kita dari Imagination Official bisa follow kita di @imagination.official, dan sudah bisa dengar lagu kita Paradise on Earth melalui streaming platform, Spotify, Apple Music dan lain-lain, dan juga dengerin di Radio Phoenix. Yes. What else do you want to say to Viners? Be creative. Love life, and you know, we're in paradise on earth, so should be happy every day. Exactly. Untuk sosmed sendiri mungkin ada yang pengen di-share, Kak? Social media.
Oh, kita ada di @imagination.official. Oke. Bisa follow kita di situ untuk bisa mendapatkan update-update terbaru tentang project kita dan juga perkembangan dari single kedua kita yang akan rilis bulan Agustus. Oke, thank you so much Kak Aini, Fadin, thank you so much for talking with us. Thank you so much sekali lagi buat Finers juga. Makasih banyak udah dengerin obrolan di Live on Radio with Imagination pada siang hari ini, dan kita tunggu keseruan selanjutnya dari Imagination, project-project selanjutnya yang mungkin akan dirilis di bulan Agustus dan EP atau albumnya di bulan Desember. Kita tungguin bareng-bareng, dan thank you so much sekali lagi udah mendengarkan Live on Radio with Imagination.